Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mandi pada saat cuaca panas itu sangat menyegarkan tubuh, terutama ketika tubuh sedang dalam keadaan gerah atau berkeringat. Hal ini dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tubuhnya mulai lemas karena melakukan ibadah puasa Ramadan misalnya. Apakah masuknya air tanpa disengaja pada bagian anggota tubuh, misalnya telinga, dapat membatalkan puasa? Sebelum menjawab secara pasti terkait deskripsi soal tadi, ada 3 rincian hukum mengenai mandi di tengah hari bulan puasa. Yang pertama adalah batal secara mutlak, baik berlebihan atau tidak berlebihan melakukannya. Yang kedua, batal jika berlebihan. Dan yang ketiga, mutlak tidak batal walaupun berlebihan. Ini diambil dari kitab I'anatul Talibin. Bagaimana teks aslinya? Mari kita lihat bersama. Walhasilu annal qa'idata indahum annas ma sabaqa li jawfihi min ghairi ma'murin bihi. Maksudnya adalah sesungguhnya kaidah menurut ulama bahwasanya sesungguhnya sesuatu yang masuk ke dalam perut manusia, masuknya tadi karena tidak ada perintah yang dianjurkan, ya, min ghairi ma'murin bihi, maka perkara yang masuk ke perutnya tadi itu yuftiru, membatalkan puasa. Au mim ma'murin bihi, atau masuknya air misalkan ya ke dalam perut tadi disebabkan karena ada mim ma'murin bihi, ada sesuatu yang diperintahkan, ada yang diperintahkan, misalkan mandi yang diperintahkan walau mangduban, walaupun sunnah, maka lam yuftir, maka tidak batal. Wa yustafadu min hadhil qa'idati thalathatu aqsamin. Dari hal ini maka bisa diambil faidah bahwa ada 3 bagian mengenai mandi di tengah hari bulan puasa. Yang pertama, al-awwalu yuftiru balagha aula. Yang pertama, batal baik secara berlebihan melakukannya atau tidak berlebihan. Wa hadza fima idza sabaqal ma'u ila jawfihi fi ghairi matlubin. Ini terjadi ketika air, fima itu air ya, air ketika air masuk ke dalam perut karena tidak ada perintah yang dianjurkan. Contohnya karrobiati, maksudnya ini adalah membasuh mulut atau berkumur-kumur, ya biasanya kan berkumur, sunnahnya kan 3 kali. Kok sampai 4 kali? Ternyata yang keempat kali itu menjadikan masuk ke dalam perut, ya Anda kalau wudhu misalkan ya, yang keempat kali masuk ke dalam perut itu batal, puasanya batal ya, walaupun tidak berlebihan ketika berkumur-kumur, karena sudah melebihi standar minimal wudhu yaitu 3 kali. Kumur-kumur cukup 3 kali, kok Anda melakukan 4 kali. Dan ternyata yang keempat kali itu menjadikan masuk ke dalam perut, batal puasanya. Kemudian contohnya lain adalah wakan himasi fil ma'i, berenang di dalam air ya. Inhimas itu tenggelam di dalam air, masuk ke dalam air, mandi di kolam renang lah misalkan ya. Likarohatihi lis-shaim, karena makruh bagi orang yang berpuasa melakukan mandi di tengah hari ya, tanpa adanya perintah. Wa kahusli tabarrudin, seperti mandi dengan tujuan tabarrud, menyegarkan tubuh, atau katanadzufin atau tandif ya, membersihkan tubuh, itu mandi yang tidak dianjurkan, maka makruh hukumnya itu ya. Kalau hukum mandinya itu makruh, artinya tidak disunnahkan, maka ketika ada air yang masuk ke dalam telinga, maka puasanya batal. Maka hati-hati ini ya bagi teman-teman semuanya ketika mau mandi di tengah hari bulan puasa. Bagaimana caranya agar tidak batal? Agar air yang masuk ke telinga tidak membatalkan puasa, maka mandinya itu harus mandi yang minimal mandi sunnah. Kalau mandi wajib, ya jelas tidak membatalkan puasa, asalkan tidak disengaja ya. Contohnya mandi wajib, mandi habis keluar mani, ya mimpi mandi besar, karena mandi besar, maka ketika tidak sengaja masuk ke dalam telinga itu tidak batal puasanya.
Atau mandinya mandi sunnah, contoh sunnah mau melakukan mandi sunnah karena mau melakukan sholat Jumat, mau melakukan sholat sunnah gerhana dan lain sebagainya, itu juga termasuk mandi sunnah. Maka ketika tidak sengaja masuk melalui telinga, puasanya tidak batal. Kalau hanya mandi sekedar untuk bebersih, sekedar untuk menyegarkan tubuh, itu batal. Nah, bagaimana caranya agar tidak batal? Maka diniati itu sebagai mandi sunnah. Contohnya sore-sore habis tidur itu kan ya, tubuh kita itu kan mungkin agak bau badan ya. Nah, itu kita niat mandinya itu niat untuk menghilangkan bau badan. Niat yang semacam itu insya Allah dianggap sebagai sunnah untuk melakukan mandi, karena nanti dengan badannya sudah wangi, itu menjadikan teman yang ada di sekeliling kita itu merasa betah, merasa nyaman. Maka itu bisa jadi mandinya mandi sunnah. Sehingga ketika sudah diniati seperti itu, maka ketika tidak sengaja masuk melalui telinga, catatannya adalah tidak sengaja ya. Kalau disengaja ya jelas batalnya. Tidak sengaja karena mandi sunnah tadi, maka puasanya tidak batal. Ya, seperti yang nomor 2 ini, atsani yuftiru in balagha. Yang kedua, membatalkan puasa kalau berlebihan. Artinya kalau tidak berlebihan, maka tidak batal puasanya. Wa hadza fima idza sabaqahu al-ma'u fi nahwil madmadah. Seperti air yang masuk melalui mulut ya ke dalam perut, contohnya dalam berkumur-kumur wudu. Nah, berkumur-kumur wudu ini kan sesuatu yang matlubah, sesuatu yang dianjurkan di dalam wudu. Nah, ini berkumur boleh dianjurkan di dalam wudu. Maka ketika sudah terlanjur masuk, yang penting jangan berlebih-lebih ya tidak balagha. Maka masuknya air wudu, kumur-kumur tadi ke dalam perut, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau keempat kalinya tadi yang hukumnya yang pertama, 4 kali, kumur-kumurnya 4 kali, maka walaupun tidak berlebihan yang keempat kalinya itu ya tidak bersungguh-sungguh, artinya biasa saja, maka itu tetap membatalkan puasa. Yang ketiga adalah mutlak tidak batal puasanya. Ats-tsalitsu la yuftiru mutlaqan, mutlak ya. Wa in balagha, walaupun membasuhnya secara berlebih-lebihan. Wa hadza inda tanajjuzil famni liwujubil mubalaghah. Ini seperti mulutnya ada najis ya, ketika mulut ada najis karena wajib untuk membersihkan najis secara sungguh-sungguh. Fi ghuslin najasah ala shaimi, bagi orang yang berpuasa. Wa ala ghairi, dan juga juga kepada selain orang yang berpuasa, supaya membasuh pada setiap najis ya yang kelihatan secara zahir, secara tampak mata, itu memang wajib harus dibasuh. Nah, itulah 3 rincian hukum ketika mandi di tengah hari pada bulan puasa. Kesimpulannya, saya ingin mengajak kepada teman-teman, jangan asal mandi kalau mandinya itu tidak disunahkan atau diwajibkan. Mandinya hanya untuk membersihkan tubuh ya, menyegarkan tubuh, itu bukanlah mandi yang sunnah. Niatkan mandi agar mandi itu bisa menjadi sunnah, yaitu niat untuk menghilangkan bau badan atau najis. Ketika sudah niat seperti itu, maka air yang masuk melalui telinga atau lubang lain yang tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.